Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami praktikan laboratorium simulasi komputer kelompok 99 sesi Kamis akan menjelaskan mengenai laporan jurnal kami beserta running program, yakni modul 3 mengenai fencing. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fitriana Fitasari dengan NPM 21006. Dan saya Raihana Azhara Rusadi Putri, NPM 21032. Baik, langsung saja masuk ke penjelasan jurnal. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan jurnal kami yang berjudul Analisis Simulasi Sistem Produksi Es Krim di PT Campina menggunakan software Vensim. Abstrak dari jurnal kami yaitu PT Campina merupakan sebuah perusahaan yang memproduksi es krim yang memiliki permasalahan banyaknya variabel dalam sistem yang terlibat dalam perencanaan kapasitas produksi yang dapat menimbulkan kerugian jika tidak ditemukan solusi perbaikannya. PT Campina ingin mengetahui apakah perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan kapasitas produksi dengan simulasi sistem dinamik yang diolah menggunakan software Vensim dengan menggunakan beberapa skenario. Setelah dilakukan pengolahan data dengan software Vensim, diperoleh hasil verifikasi dan validasi ketersediaan bahan baku es krim pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.440 ton, pada tahun 2025 sebesar 4.280 ton, pada tahun 2026 sebesar 5.520 ton, pada tahun 2027 sebesar 7.160 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 9.800 ton. Dari hasil tersebut, ketersediaan bahan baku es krim lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan es krim yang menyebabkan tumpukan bahan di gudang, sehingga direkomendasikan skenario 3 dan 4 dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala sehingga dapat membantu mengetahui keadaan terkini dan stok barang yang dimiliki. Masuk ke pendahuluan, yaitu dunia perindustrian, persaingan bisnis semakin ketat dan sulit. Bertambahnya perusahaan yang lebih unggul menjadi masalah utama dalam membangun sebuah bisnis. Kondisi ini menyebabkan banyak perusahaan yang berlomba-lomba menjadi yang terbaik di bidangnya. Dengan meningkatkan persaingan, tentunya perusahaan akan lebih meningkatkan kualitas manajemennya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Salah satunya adalah memperbaiki kelangsungan produksi agar dapat memenuhi permintaan konsumen dengan tepat waktu dan biaya produksi seefisien mungkin. Oleh karena itu, perusahaan dituntut bekerja secara efektif dalam menghasilkan output dan efisien dalam menggunakan input dengan kapasitas produksi perusahaan. Dalam studi kasus PT Campina dalam memproduksi es krim akan disimulasikan menggunakan simulasi dinamik menggunakan software Vensim. Simulasi sebagai proses pengolahan data dengan menggunakan rangkaian model-model simbolik pada pengoperasian sistem tiruan tidak mengharuskan dan tidak mengajukan penggunaan formula atau fungsi-fungsi dan persamaan tertentu sebagai model simbolik penyelesaian persoalan. Tetapi sebaliknya, simulasi yang terdiri dari tahapan-tahapan dan langkah-langkah pengolahan data haruslah dilengkapi dengan model-model simbolik yang sesuai memberikan hasil pengoperasian sistem tiruan dalam bentuk data output yang berguna untuk penyelesaian persoalan. Oleh karena itu, dalam praktikum ini untuk menyelesaikan sebuah studi kasus yang ada di PT Campina, yakni simulasi sistem produksi es krim menggunakan model simulasi dinamik menggunakan software Vensim sebagai perangkat lunak pendukungnya. Dengan disimulasikannya studi kasus ini, diharapkan penulis dapat memaksimalkan jumlah produksi es krim dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada. Hal ini berkaitan dengan waktu proses produksi serta jumlah produk yang dapat diproduksi dan tidak terlalu delay ataupun over, sehingga produk pun dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan konsumen dapat merasa puas atas pelayanannya. Masuk ke metodologi penelitian, yaitu yang pertama ada tahap pengumpulan data, di mana data yang dibutuhkan diantaranya yaitu ketersediaan bahan baku es krim di pasaran, jumlah permintaan es krim, jumlah peningkatan permintaan es krim, jumlah penurunan permintaan es krim, hasil panen, luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, gagal panen, suhu dan iklim, kekurangan air, dan yang terakhir banyaknya hama. Berikut merupakan tabel data real ketersediaan bahan baku es krim dari tahun 2023 sampai tahun 2028 secara berturut-turut, yaitu 2.900, 3.300, 4.000, 5.300, 7.000, dan 9.000 ton dengan kausal diagram sebagai berikut.
Kemudian masuk ke tahap pengolahan data. Metode pengolahan data yang dilakukan pada modul 3 ini menggunakan bantuan software Vensim. Peneliti menggunakan 12 data dari aktivitas produksi pada PT Campina dalam memproduksi es krim. Berikut ini merupakan langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang pertama itu mulai, kemudian dilanjut dengan studi pustaka dan studi lapangan, kemudian merumuskan masalah, menetapkan batasan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya melakukan pengumpulan data, yang kemudian akan diolah dengan menggunakan software Vensim dan diverifikasi. Jika valid, maka lanjut ke hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran dan selesai, namun jika tidak, kembali ke pengumpulan data. Selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan, yaitu verifikasi dan validasi yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa sistem sesuai dengan spesifikasinya dan bahwa sistem memenuhi harapan pelanggan. Pertama, verifikasi. Model yang telah dibuat kemudian diverifikasi, apakah terjadi error atau tidak. Bila model yang ada terjadi error, maka logika dari simulasi yang dibuat belum sepenuhnya benar. Model yang mengalami error harus mengulang pembuatan model awal simulasi. Adapun hasil running dari model yang telah dibuat ditunjukkan pada gambar di bawah dan terlihat bahwa model tersebut bebas dari error, sehingga model telah memenuhi tahap verifikasi sebagai berikut. Kemudian validasi dilakukan secara statistik dengan membandingkan data empiris sistem nyata dengan output simulasi model. Variabel yang akan diuji validasinya adalah variabel order rate. Berikut merupakan variasi model. Dengan rata-rata total ketersediaan es krim yang real yaitu sebesar 5.250, sedangkan yang simulasi sebesar 5.433,33 dengan standar deviasi yang real yaitu 2160,83 dan yang simulasi sebesar 2175,67. Berdasarkan persen error dari data empiris dan data output simulasi, didapatkan nilai E1-nya sebesar 0,03 atau 3% dan E2 sebesar 0,007 atau 0,7%. Output simulasi dari aktivitas produksi es krim pada PT Campina dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian untuk skenario pertama atau tanpa ada perubahan kebijakan, analisis GrabPad-nya yaitu ketersediaan bahan baku es krim dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2028 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah permintaan es krim dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Dikarenakan grafik untuk ketersediaan bahan baku es krim yang ditandai dengan berwarna merah naik, maka ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan es krim. Kemudian analisis untuk table pad-nya yaitu ketersediaan bahan baku es krim dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku es krim didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.440 ton, tahun 2025 sebesar 4.280 ton, pada tahun 2026 sebesar 5.520 ton, pada tahun 2027 sebesar 7.160 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 9.200 ton. Untuk skenario kedua itu adanya peningkatan permintaan es krim. Untuk analisis GrabPad-nya yaitu ketersediaan bahan baku es krim dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai pada tahun 2028 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada karena adanya jumlah permintaan es krim dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Dikarenakan grafik untuk ketersediaan bahan baku es krim yang ditandai dengan warna merah naik, maka ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan es krim. Kemudian analisis untuk table pad-nya yaitu ketersediaan bahan baku es krim pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.440 ton, tahun 2025 sebesar 3.980 ton, tahun 2026 sebesar 4.620 ton, tahun 2027 sebesar 5.360 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 6.200 ton. Dan untuk skenario 3, adanya penurunan permintaan es krim. Berdasarkan GrabPad, ketersediaan bahan baku es krim disimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai 2028 ketersediaan bahan baku dapat memenuhi semua permintaan yang ada, dikarenakan adanya jumlah
permintaan es krim dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Dikarenakan grafik untuk ketersediaan bahan baku es krim yang ditandai dengan berwarna merah naik, maka ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan es krim. Dan analisis dari table PET, yaitu pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.440 ton, tahun 2025 sebesar 4.480 ton, tahun 2026 sebesar 6.120 ton, tahun 2027 sebesar 8.360 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 11.200 ton. Kemudian untuk skenario 4 yaitu adanya peningkatan hasil produksi. Untuk analisis GRAPET-nya yaitu ketersediaan bahan baku es krim pada tahun 2023 sampai 2028 dapat memenuhi semua permintaan yang ada karena adanya jumlah permintaan es krim dan ketersediaan bahan baku yang konstan. Dikarenakan grafik untuk ketersediaan bahan baku es krim yang ditandai dengan berwarna merah naik, maka ketersediaan bahan baku dapat memenuhi permintaan es krim. Kemudian analisis dari table PET skenario 4 yaitu pada tahun 2023 ketersediaan bahan baku es krim didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.840 ton, tahun 2025 sebesar 5.080 ton, tahun 2026 sebesar 6.720 ton, pada tahun 2027 sebesar 8.760 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 11.200 ton. Ini merupakan gambar dari user interface-nya, di mana didapatkan stock flow diagram yang telah disesuaikan. Pada output tersebut terdapat error interface dan adjustables yang adjustable sehingga mempermudah pengguna dalam menjalankan pemodelan sistem dinamis pada PT Campina yang telah dibuat oleh kreator. Dan analisa outputnya yaitu berdasarkan simulasi yang telah dilakukan mengenai sistem produksi es krim pada PT Campina menggunakan software Fansim, didapatkan hasil ketersediaan es krim pada setiap tahunnya. Pada tahun 2028, ketersediaan es krim pada skenario 1 sebanyak 9.200 ton, skenario 2 sebanyak 6.200 ton, skenario 3 dan skenario 4 sebanyak 11.200 ton. Oleh karena itu, sebaiknya produksi yang dilakukan sesuai dengan skenario 3 dan 4 agar didapatkan hasil ketersediaan bahan baku es krim yang terbanyak, yaitu untuk skenario 3 pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.440 ton, tahun 2025 sebesar 4.480 ton, pada tahun 2026 sebesar 6.120 ton, pada tahun 2027 sebesar 8.360 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 11.200 ton. Sedangkan untuk skenario 4 pada tahun 2023 didapatkan hasil sebesar 3.000 ton, pada tahun 2024 sebesar 3.840 ton, pada tahun 2025 sebesar 5.080 ton, pada tahun 2026 sebesar 6.720 ton, pada tahun 2027 sebesar 8.760 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 11.200 ton. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada proses validasi dikarenakan E1 kurang dari 5% dan E2 kurang dari 30%, maka data yang digunakan valid atau menggambarkan kondisi sistem nyata, di mana data tersebut diolah menggunakan software Fansim dan didapatkan hasil ketersediaan es krim pada setiap tahunnya, dan didapatkan skenario terbaik yakni skenario 4 dengan nilai ketersediaan bahan baku es krim pada tahun 2023 sebesar 3.000 ton, tahun 2024 sebesar 3.840 ton, tahun 2025 sebesar 5.080 ton, tahun 2026 sebesar 6.720 ton, tahun 2027 sebesar 8.760 ton, dan pada tahun 2028 sebesar 11.200 ton. Berdasarkan hasil output yang dihitung, diketahui bahwa ketersediaan bahan baku es krim lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaan es krim yang menyebabkan tumpukan barang di gudang. Maka dapat direkomendasikan skenario 4 dengan monitoring stok barang yang dimiliki secara berkala sehingga dapat membantu mengetahui keadaan terkini dari stok barang yang dimiliki. Saran untuk penelitian selanjutnya,
yaitu sebagai pengembangan dari penelitian ini adalah diharapkan dilakukan penambahan terhadap variabel yang akan diolah menggunakan software agar dapat diketahui faktor-faktor lain yang mempengaruhi proses produksi es krim. Selanjutnya merupakan pengaplikasian software yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengaplikasian studi kasus modul 3 kami menggunakan software Pensim. Jadi untuk langkah pertama yang dilakukan adalah kita klik new model. Untuk initial time-nya kita isi dengan 2023 dan final time-nya kita isi dengan 2028. Selanjutnya unit for time-nya kita rubah ke tahun. Kemudian klik OK. Jadi yang pertama-tama adalah pembuatan causal loop diagram. Kita klik variabel untuk membuat variabel utamanya, yakni ketersediaan bahan baku es krim. Kita sesuaikan. Kemudian dari ketersediaan bahan baku es krim ini dipengaruhi oleh dua variabel, yakni hasil panen dan juga jumlah permintaan. Dan untuk jumlah permintaan ini terdapat variabelnya yang mempengaruhi, yakni persentase permintaan dan persentase penurunan. Lalu untuk variabel hasil panen di sini ada pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, dan juga luas lahan, serta gagal panen. Nah, dari gagal panen ini variabelnya yang mempengaruhi ada hama, kemudian kekurangan air, lalu suhu dan iklim. Setelah kita sudah membuat variabel-variabelnya, selanjutnya adalah kita hubungkan menggunakan tools arrow. Jadi untuk persentase permintaan dengan persentase penurunan kita hubungkan dengan jumlah permintaan. Kemudian luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern, dan gagal panen kita hubungkan dengan hasil panen. Kemudian untuk hama, kekurangan air, dan suhu dan iklim kita hubungkan dengan gagal panen. Dan dari variabelnya kita hubungkan dengan variabel utama, yakni ketersediaan bahan baku. Kemudian setelah kita membuat panahnya, langkah selanjutnya adalah kita membuat tandanya dari setiap panahnya ini menggunakan sama tools arrow, namun kita klik di bagian bunder-bundernya ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih plus atau minus. Nah, untuk pemilihan plus minusnya kita sesuaikan. Misalnya untuk jumlah permintaan di sini didapatkan dengan cara persentase permintaan dikurangi dengan persentase penurunan, sehingga untuk tandanya persentase permintaan adalah plus dan persentase penurunan adalah minus. Jadi kita klik kanan di bagian lingkarannya, lalu kita pilih plus untuk persentase peningkatan dan kita pilih minus untuk persentase penurunan. Begitu pula dengan variabel lainnya. Hasil panen ini kita didapatkan dengan luas lahan ditambah pemberian pupuk dan ditambah dengan penggunaan teknologi modern. Jadi untuk ketiganya ini tandanya adalah plus semua. Tandanya adalah plus semua dan caranya sama. Kita klik kanan, kemudian kita pilih plus lalu klik OK.
Selanjutnya adalah untuk yang gagal panen ini tandanya minus karena untuk hasil panen didapatkan dengan penjumlahan dari ketiga variabel ini dikurangi dengan variabel gagal panen. Jadi untuk tandanya adalah minus ya. Kemudian untuk didapatkan gagal panen ini kita bisa menjumlahkan dari variabel hama, kekurangan air, dan suhu iklim, sehingga untuk tandanya dari ketiga variabel ini adalah plus semua. Selanjutnya yang terakhir adalah dari variabel utama ini kita didapatkan dengan cara menjumlahkan jumlah permintaan dengan hasil panen, sehingga untuk tanda panahnya di sini adalah plus. Kita pilih plus lalu klik OK. Kemudian ini juga sama, kita pilih plus kemudian klik OK. Berikut adalah hasil dari causal loop diagram studi kasus kami, kurang lebih seperti ini. Baik, untuk selanjutnya di sini yang kita akan buat adalah stock flow diagram atau SFD. Untuk pertama-tama kita buat levelnya terlebih dahulu. Di sini ada ketersediaan bahan baku es krim, kita sesuaikan, dan juga untuk level yang kedua adalah jumlah permintaan. Kemudian selanjutnya adalah kita membuat rate. Untuk jumlah permintaan ada peningkatan permintaan dan juga ada penurunan permintaan. Kemudian untuk rate ketersediaan bahan baku, di sini ada hasil panen dan juga ada gagal panen. Setelah kita buat rate pada level ini, selanjutnya adalah kita membuat variabel sesuai dengan causal loop diagram yang sudah kita buat tadi. Kita klik variabel. Untuk peningkatan permintaan, variabelnya adalah persentase peningkatan, dan juga untuk penurunan permintaan, variabelnya adalah persentase penurunan. Kemudian kita sesuaikan saja sesuai kemauan. Untuk variabel hasil panen, di sini ada luas lahan, kemudian pemberian pupuk, dan juga penggunaan teknologi modern. Selanjutnya untuk variabel gagal panen ada hama, kekurangan air, dan juga suhu dan iklim. Setelah kita buat variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita menghubungkan variabel-variabel ini dengan variabel lainnya, yakni dengan cara kita klik row. Kita hubungan tiga variabel luas lahan, pemberian pupuk, penggunaan teknologi modern ke hasil panen. Caranya sama seperti causal loop diagram tadi, tinggal kita sesuaikan saja. Begitupun dengan hama, kekurangan air, suhu dan iklim, kita hubungkan dengan level maksudnya variabel yang gagal panen.
Begitupun dengan persentase penurunan, kita hubungkan dengan penurunan permintaan, dan juga persentase peningkatan kita hubungkan dengan peningkatan permintaan. Lalu yang terakhir adalah kita menghubungkan jumlah permintaan dengan ketersediaan bahan baku. Baik, kurang lebih seperti ini untuk stock flow diagram studi kasus modul 3 kami. Baik, setelah kita sudah membuat semua equation pada setiap variabelnya, langkah selanjutnya adalah kita kontrol A. Kemudian kita klik simulate, kemudian kita klik yes. Nah, di sini kita bisa cek grafiknya dengan cara di Ctrl A, lalu klik grafik. Untuk grafiknya seperti ini. Lalu untuk table path-nya seperti ini. Dimana untuk ketersediaan bahan baku es krim adalah 3.000 pada tahun 2023, 2024 3440, 2025 4280, 2026 5520, 2027 7160, dan 2028 adalah 9200. Nah, itu tadi adalah grafik dan table path untuk skenario 1. Sekarang kita buat untuk skenario 2, 3, dan skenario 4. Caranya adalah dengan menggantikan angka atau variabel pada equation. Terserah mau diganti yang mana, namun untuk skenario 2 di sini saya mengganti angka 0,5 pada persentase peningkatan menjadi 0,8. Gunanya adalah untuk peningkatan permintaan es krim. Jadi kita klik equation, kemudian kita klik yang persentase peningkatan, lalu kita ganti menjadi 0,8, lalu kita klik OK. Kita simulate lagi, lalu kita Ctrl A. Caranya sama untuk cek grafik dan table path-nya. Di Ctrl A dulu, lalu dipilih. Nah, ini untuk grafik pada skenario 2. Kemudian untuk tabelnya seperti ini untuk yang skenario 2. Selanjutnya adalah saya akan membuat skenario 3, di mana skenario 3 ini adalah adanya penurunan permintaan es krim. Jadi pertama-tama adalah kita kembalikan dulu menjadi skenario 1. Tadi kan persentase peningkatannya saya ubah menjadi 0,8. Nah, ini dikembalikan menjadi 0,5. Nah, skenario 3 ini adalah saya akan mengubah persentase penurunan menjadi 1,1 dari 0,9 dari 0,9 menjadi 1,1 karena adanya penurunan permintaan. Jadi kita klik persentase penurunan, kita rubah menjadi 1,1. Untuk komanya adalah menggunakan titik, lalu kita klik OK, lalu kita simulate, lalu kita klik yes, dan untuk cek grafik dan table path-nya adalah Ctrl A, lalu kita klik grafik. Untuk grafiknya adalah seperti ini pada skenario 3, dan untuk table path pada skenario 3 adalah seperti ini. Selanjutnya adalah pembuatan skenario 4. Caranya sama. Kita kembalikan ke skenario 1, di mana skenario 1 untuk peningkatan persentasenya sudah 0,5 ya. Namun untuk persentase penurunan adalah 0,9. Kita kembalikan 0,9. Nah, pada skenario 4 ini adanya peningkatan hasil produksi sehingga
yang diganti adalah equation penggunaan teknologi modern dari 2000 menjadi 4000 karena skenario 4 ini adalah peningkatan ya, jadi kita lebih tambahkan untuk variabel di penggunaan teknologi modern atau variabel lainnya, namun saya memilih penggunaan teknologi modern yang saya tingkatkan. Lalu kita klik OK, kemudian klik simulate, lalu klik yes. Kemudian untuk cek grafik dan table path pada skenario 4 ini caranya sama, yakni dengan Ctrl A, lalu kita klik graph. Nah, untuk grafiknya adalah seperti ini, dan untuk tabelnya adalah seperti ini. Baik, sudah pembuatan dari stock flow diagram, begitupun dengan equationnya. Baik, untuk selanjutnya adalah pembuatan user interface, di mana user interface yang saya buat adalah berdasarkan skenario 1. Jadi kita klik view 2, kemudian kita pilih IO object, kemudian kita klik, kita buat output workbench tool dengan level jumlah permintaan terlebih dahulu, lalu kita klik OK, dan kita pilih di sini adalah graph karena kita akan membuat suatu grafik. Selanjutnya kita buat untuk yang level ketersediaan bahan baku, caranya sama, klik output workbench tool, lalu kita klik OK, kemudian kita pilih yang graph, kemudian kita klik OK, kita sesuaikan saja. Selanjutnya adalah pembuatan dari auxiliary-nya. Sini kita output workbench tool, dan yang kita pilih adalah auxiliary dari hasil panen terlebih dahulu. Kita extract lalu OK. Sebelumnya kita pilih dulu untuk ininya adalah graph. Kita sesuaikan serapi mungkin. Selanjutnya kita buat grafik dari auxiliary yang gagal panen. Caranya sama ya, seperti pembuatan grafik auxiliary yang hasil panen, dan kita klik OK. Nah, ini sudah jadi untuk grafiknya. Selanjutnya adalah membuat input slidernya. Caranya sama, kita klik, kemudian kita pilih input slider, kita pilih yang konstan, persentase peningkatan, kita klik exact, lalu ranging formnya 0 sampai dengan 100. Kenapa 100? Karena ini suatu persentase, yang mana persentase dinyatakan dengan ratusan biasanya. Lalu untuk width incrementnya saya membuat 10 karena supaya tidak terlalu panjang. Karena untuk fungsi width increment sendiri ini adalah kita menentukan seberapa panjang sih untuk input slidernya. Lalu kita klik OK, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita buat dari persentase penurunan, caranya sama. Kita sesuaikan saja, kita rapikan. Kemudian kita buat input slider dari yang auxiliary. Kita pilih konstan, kita pilih tabnya yang auxiliary. Nah, kita buat dari yang hasil panen dulu. Jadi yang kita pilih adalah luas lahan. Lalu kita klik exact, ranging formnya 0 itu 3000, dan width incrementnya adalah 100. Saya buat 100 supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita klik OK, kita rapikan. Kemudian selanjutnya adalah kita pilih dulu ininya auxiliary. Kemudian adalah pemberian pupuk, caranya sama. Kita buat ranging formnya 0 sampai dengan 3000, dengan width incrementnya adalah 100. Kita klik OK seperti ini. Dan kita buat untuk yang penggunaan teknologi modern ya. Kita jangan lupa mengganti ininya ke auxiliary dulu. Lalu kita klik exact, ini 3000, ini 100.
Selanjutnya kita buat input slider yang dari auxiliary gagal panen. Jadi kita klik sama ya caranya. Ada auxiliary. Kita pilih yang hama terlebih dahulu. Kita klik accept. Kita buat 0 sampai 3000 dengan with incrementnya 100. Lalu klik OK. Kemudian kita selanjutnya adalah membuat input slider untuk yang kekurangan air. Kita accept. Ranging formnya 0 sampai 3000 dengan with incrementnya 100. Lalu klik OK. Dan yang terakhir adalah auxiliary hasil gagal panen yang untuk suhu dan iklim. Kita ubah dulu. Maksudnya kita pilih dulu yang auxiliary, lalu kita pilih yang suhu dan iklim. Lalu klik accept dengan ranging from 0 sampai dengan 3000 dengan with incrementnya 100. Lalu kita klik OK. Baik, ini sudah jadi semua untuk graph dan input slidernya. Maka langkah selanjutnya adalah kita scene the sim. Kita scene the sim ya. Kita Ctrl A, kemudian kita scene the sim. Kita klik yes. Nah, di sini kita bisa mengadjust untuk seberapa besar persentasenya, untuk luas lahannya dan lain-lain. Baik, sudah jadi untuk user interface dari studi kasus modul 3 kami. Sekian pemrograman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.